Sedikit cerita yang saya dapat dari narasumber, yaitu warga sekitaran sini, bahwa Nyi Buyut Muncang ini aslinya memang bukan dari Banten. Beliau ini merupakan keturunan dari datangnya beliau ke daerah Banten ini. Beliau mengikuti keluarganya yang memang beliau ini bukan dari keluarga golongan biasa. Beliau dahulunya di sana memang dari keluarga yang menurut cerita bahwa beliau ini merupakan salah satu karakter sebagai seorang yang pendiam, tidak banyak bicara juga. Beliau ini sering banyak menyendiri, sering bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal lagi, beliau memang merupakan salah satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Turobi, menjaga dan melestarikan sejarah dan budaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sapa dulu nih sahabat-sahabat Turobi semua, dimanapun sahabat-sahabat berada. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Explore wisata religi Turobi kali ini kembali lagi di seputaran Kabupaten Pandeglang. Tepatnya saya sekarang berada di Desa Sodong, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nah, sekarang saya akan mengeksplor salah satu makam keramat yang memang makam keramat ini banyak dilalui oleh para pengendara kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang dari arah Pandeglang menuju ke arah Labuan. Tapi tanpa disadari ketika mereka melalui jalur ini tidak mengetahui bahwa di sebelah kiri bila mana arah ke Labuan ada salah satu makam wali Allah yang luar biasa sekali. Makam keramat siapakah ini? Ikuti terus Turobi Channel, menjaga dan melestarikan sejarah dan budaya. Nah sahabat, di depan saya ini adalah makam keramatnya Nyai Buyut Muncang. Konon menurut cerita warga sekitar Sodong bahwa Nyai Buyut Muncang ini merupakan salah satu wanita paling tercantik dahulunya pada masanya di daerah Sodong sini. Dan menurut cerita yang beredar, Nyai Buyut Muncang ini memiliki rambut yang sangat panjang sekali. Bahkan ketika rambut beliau terurai bisa sampai menyentuh ke tanah. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, seperti inilah kondisi makom keramatnya Nyai Buyut Muncang. Dan memang tepat berada di belakang saya, di sini juga ada pasaran atau kurung dedes kalau kata orang sini mah ya, gitu, untuk mengantar jenazah dikebumikan di makam sini. Dan memang makam keramatnya Nyi Buyut Muncang ini berdampingan juga dengan makam warga Kampung Sodong. Terlebih lagi dari segi bangunan di sini sudah sangat enak sekali, tidak perlu diragukan lagi. Ini sangat nyaman sekali. Sudah dibangunkan sudah dibangunkan dengan atap baja, rangka baja, dan di sini juga di keramik disediakan juga karpet untuk kita bertawasul di tempat sini, yang mungkin hanya fasilitas sarana air bersih aja yang belum ada di tempat sini. Dan sangat dekat sekali dari jalan raya dari Pandeglang menuju ke Labuan sana. Sedikit cerita yang saya dapat dari narasumber, yaitu warga sekitaran sini, bahwa Nyi Buyut Muncang ini aslinya memang bukan dari Banten. Beliau ini merupakan keturunan dari Wetan, yaitu daerah Cianjur. Dan dahulu beliau ini bermukim di daerah Gunung Padang yang berada di Cianjur. Ketika beliau datang ke tanah Banten ini, beliau mencari seseorang atau mencari keluarganya yang syiar Islam ke daerah Banten sini. Dan beliau pun mengikuti jejaknya sampai akhirnya beliau bertemu dengan Syekh Mas Sajawira Laksana yang berada di Cianjur sana. Dan beliau inilah dahulunya pernah diasuh, pernah syiar Islam bersama Syekh Mas Sajawira Laksana. Dan bukan hanya di sekitaran daerah Sodong saja, bahkan beliau pun sering syiar Islam ke arah Gunung Pulau Sari. Dan memang karakter beliau ini memang mungkin dahulunya itu pendiam, tidak suka dengan keramaian. Dan itulah sedikit kisah atau sedikit cerita yang saya ambil dari narasumber setempat yang berada di daerah Sodong sini. Tapi ini merupakan yang sangat luar biasa sekali, dan saya terharu dengan kegigihan beliau, dengan syiar Islam beliau yang jauh dari tanah
Pasundan sana, bisa dikatakan Pasundan karena beliau berasal dari daerah Cianjur, dari Gunung Padang, yang memang Gunung Padang itu merupakan salah satu situs purbakala juga, dan memang dahulu memang kehidupan itu ada juga di daerah sana. Dan beliau mengikuti informasi yang beliau dapatkan bahwa keluarga beliau itu syiar Islam ke tanah Banten ini. Beliau ini merupakan salah satu keturunan dari Cianjur, dari wetan sana. Tempat domisili beliau itu dahulu di daerah Gunung Padang, Cianjur, yang memang Gunung Padang ini merupakan salah satu situs purbakala yang sampai saat ini masih diteliti oleh para ilmuwan. Datangnya beliau ke daerah Banten ini, beliau mengikuti keluarganya yang memang beliau ini bukan dari keluarga golongan biasa. Beliau dahulunya di sana memang dari keluarga yang ahli di bidang ilmu agama. Dan akhirnya beliau pun datang ke daerah Banten sini untuk membantu keluarganya mensyiarkan Islam, dan bahkan syiar Islam beliau ini sampai ke daerah Gunung Pulau Sari juga. Menurut cerita bahwa beliau ini merupakan salah satu karakter sebagai seorang yang pendiam, tidak banyak bicara juga. Beliau ini sering banyak menyendiri, sering bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal lagi, beliau memang merupakan salah satu anak asuh, bisa dikatakan anak asuhnya daripada Syekh Mas Syajawira Laksana yang berada di Cianjur sana. Ini sangat luar biasa sekali ya, sejarah, histori, sejarah Islam, kisah Islami, kisah para wali Allah yang memang harus patut kita banggakan dan juga menjadikan kita suatu tauladan untuk diri kita menjadi lebih baik lagi. Oke sahabat, itulah dia tadi explore wisata religi terkait makom keramatnya Nyai Buyut Muncang yang berada di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Bila mana ada kekurangan, ada kesalahan dari tutur kata, dari penyampaian yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua terkait histori ataupun sejarah dari makom keramatnya Nyai Buyut Muncang ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya manusia biasa yang terluput dari yang namanya kesalahan. Bagi yang baru gabung di Turobi Channel, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan juga hidupkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan jika ada video terbaru dari Turobi Channel. Semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turobi Channel menjaga melestarikan sejarah dan budaya. See you next video. Bye bye.